semua. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Desa Goras Jaya dan yang saya hormati Bapak Pemuji Bapak Ahmad Jamil dan serta rekan-rekan dan Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu diberi syafaat di yaumil qiyamah. Pertama-tama izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esma Sariratul Husna, nomor NPM 2051456. Di sini saya sebagai pembawa acara atau moderator. Perkenalkan, nama saya Dwi Arindiani, nomor NPM 205140064. Di sini saya sebagai demonstrator. Rarina Sani Salti Safitri, NPM 205140052. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Nadia Ayu Amadea, NPM 205140070. Di sini saya sebagai penyaji. Perkenalkan, nama saya Navantia Fadlim, NPM 2051454 sebagai fasilitator. Memperkenalkan diri, nama Muhammad Saludin, NPM 2051434 sebagai ketuplak. Perkenalkan, nama saya FD Soirano, NPM 2051453. Nama saya Riki Wahyu Gilang Arisandi, NPM 2051468. Di sini tugas saya sebagai fasilitator dan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rizal Masfirmansyah, NPM 2051463. Di sini saya sebagai fasilitator. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan tema penyakit asam urat di Desa Goras Jaya. Susunan acara yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga doa, yang keempat penyampaian materi, yang kelima sesi tanya jawab, dan yang keenam penutup. Baiklah, marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Suhel Rano. Kepada beliau saya persilahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala wasbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rahman ya Rahim. Wa shollu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Pelaksana. Kepada Bapak Halaludin saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkat beliau kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya selalu. Terima kasih untuk rekan-rekan kesehatan yang telah mengadakan acara ini. Terima kasih untuk masyarakat yang telah menghadiri juga. Semoga acara ini dapat berjalan hikmat dan lancar sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi adalah sambutan dari Bapak Ketua Pelaksana Bapak Halaludin. Saya ucapkan terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Nadia Ayu Amadea. Kepada beliau saya persilakan.
Baik, di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu penyakit asam urat. Nah, penyakit asam urat ini merupakan salah satu penyakit radang persendian di mana mengalami rasa nyeri yang sangat hebat di daerah persendian tersebut, yaitu persendian pergelangan tangan, pergelangan kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki, dan lutut. Penderita asam urat ini bisa mengalami pembengkakan, rasa panas di daerah persendian, nyeri yang sangat hebat, serta mengalami benjolan di daerah persendian tersebut. Nah, pada penderita asam urat ini, bila sudah mengalami rasa nyeri yang sangat hebat, dia sulit untuk beraktivitas, seperti sulit untuk berjalan, sehingga dia harus menunggu sampai nyeri tersebut hilang, baru dia bisa beraktivitas kembali. Pada penderita asam urat ini, biasanya terjadi pada laki-laki yang berusia 30 tahun ke atas, sedangkan wanita terjadi pada wanita yang sudah berusia 45-55 tahun, yaitu pada wanita yang sudah mengalami menopause. Penyakit asam urat ini berlangsung selama 3-10 hari. Nah, kita bisa melihat berapa sih kadar normal asam urat dalam tubuh kita. Nah, kadar normal asam urat dalam tubuh laki-laki itu sendiri yaitu 3,5-7 mg per desiliter, sedangkan wanita yaitu 2,6-6 mg per desiliter. Selanjutnya, apa sih penyebab dari penyakit asam urat ini? Yang pertama, terlalu sering mengkonsumsi makanan yang mengandung zat purin, yaitu seperti jeroan, daging merah, serta seafood. Nah, yang kedua, yaitu terlalu sering mengkonsumsi minuman yang mengandung gula tinggi ataupun makanan yang mengandung gula tinggi, dan mengkonsumsi alkohol yang terlalu sering. Nah, apa sih minum yang mengandung gula tinggi? Minumannya itu diantaranya seperti madu, sirup, soda seperti Coca-Cola, Pepsi, dan yang lainnya. Nah, buah-buahan yang mengandung gula tinggi itu seperti buah-buahan mangga, semangka, serta pir. Selanjutnya, yaitu terlalu sering mengkonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah, obat-obat penghambat enzim, serta obat-obatan kemoterapi lainnya. Selanjutnya, penyebab asam urat ini bisa disebabkan oleh genetik ataupun keturunan. Nah, contohnya, kakeknya pengidap penyakit asam urat. Nah, bisa terjadi anaknya terkena ataupun cucunya pun bisa terkena penyakit asam urat ini. Selanjutnya, apa sih tanda gejala dari penyakit asam urat ini? Yang pertama, sendi terasa sangat sakit. Nah, persendian tersebut itu mengalami pembengkakan, kemerahan. Nah, disitulah dia mengalami sangat nyeri, dia sulit untuk beraktivitas. Selanjutnya, kesulitan untuk berjalan akibat sakit yang mengganggu, khususnya di malam hari. Kenapa malam hari itu biasanya terjadi nyeri? Karena malam hari itu mengalami di tubuh kita itu suhunya mengalami sangat dingin. Nah, disitulah rasa nyerinya sering terjadi, di mana terjadinya proses penumpukan kristal asam urat di tubuh kita. Selanjutnya, nyeri ini berkembang dengan cepat dalam beberapa jam, disertai nyeri hebat, pembengkakan, rasa panas di daerah persendian tersebut. Dan pada penyakit asam urat ini tanda gejalanya bisa berupa kayak benjolnya, nah itu mengalami pengupasan, serta kulitnya mengalami kayak bersisik. Baik, selanjutnya apa sih komplikasi? Selanjutnya, apa sih komplikasi dari penyakit asam urat ini? Yang pertama, timbulnya benjolan di daerah kaki, tangan, persendian, jari-jari tangan, ataupun bisa timbul di mata. Dan selanjutnya, pada penderita asam urat, bila tidak ditangani dengan cepat ataupun tidak dengan tepat, itu bisa mengakibatkan pengeroposan hingga kerusakan daerah persendian tersebut, dan bisa mengalami penyakit batu ginjal. Kenapa sih? Karena kristal asam urat itu bisa menumpuk di daerah saluran perkemihan. Selanjutnya, bisa menyebabkan penyakit jantung, bisa mengakibatkan gangguan mental. Kok gangguan mental ini mengakibatkan komplikasi di penyakit asam urat? Karena pada penderita asam urat ini, jika sudah mengalami nyeri sangat hebat itu, dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas seperti berjalan, mengerjakan tugas, bahkan untuk tidur pun dia sulit. Nah, disitulah stres, pasien itu stres, depresi, sehingga emosionalnya meningkat. Nah, disitulah dia bisa mengakibatkan gangguan mental. Bagaimana sih pencegahan dari penyakit asam urat? Yang pertama, menghindari makanan yang mengandung zat purin, yaitu jeroan, daging merah, serta seafood. Perbanyak minum air putih.
Kenapa sih? Karena air putih ini bertujuan untuk mengencerkan urin sehingga mencegah terjadinya proses penumpukan asam urat di tubuh kita. Nah, selanjutnya tidak mengkonsumsi alkohol. Mengapa? Karena alkohol ini dapat menyebabkan pembuangan asam urat itu lewat urin berkurang sehingga asam urat dalam tubuh kita tuh menumpuk di daerah persendian. Selanjutnya, minum kopi secukupnya. Pada penderita asam urat ini boleh minum kopi, tapi secukupnya. Kenapa? Karena kopi ini memiliki oat rasionya paling rendah, yaitu 0,47. Selanjutnya, konsumsi buah-buahan yang mengandung antioksidan tinggi. Buah-buahannya itu seperti buah blueberry, strawberry, dan blackberry, dan yang lainnya. Selanjutnya, menghindari obesitas. Mengapa? Karena apabila BB berlebih itu dapat membuat tubuh kesulitan untuk lebih banyak mengeluarkan asam urat, sehingga ginjal itu tidak bisa membuang asam urat dalam tubuh kita. Selanjutnya, rutin berolahraga. Nah, jika kita rutin berolahraga, maka alat gerak kita tuh sering digerakkan. Nah, disitulah kita bisa terjadinya pencegahan penyakit asam urat. Selanjutnya, bagaimana sih pengobatan untuk penyakit asam urat ini? Nah, pengobatan penyakit asam urat ini ada dua, pengobatan secara medis ataupun pengobatan secara herbal. Nah, pengobatan secara medis ini bisa mengkonsumsi obat antiinflamasi seperti ibuprofen ataupun naproxen. Nah, untuk bahan alami, mengkonsumsi obatan dari bahan alami ataupun bahan herbal ini seperti bahan alaminya yaitu seperti daun salam, daun bawang, seledri, jeruk nipis, dan yang lainnya. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan cara merebusnya. Nah, disitulah air rebusannya yang kita minum. Kapan sih waktu yang baik untuk mengkonsumsi ramuan tersebut? Yaitu setelah makan, dimana 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Nah, itu tadi adalah sesi penyampaian materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Nadia. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, memasuki sesi tanya jawab, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih. Pak, saya mau nanya, cara menentukan tinggi rendahnya asam urat itu gimana ya Pak? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Tio. Bagaimana cara menentukan tinggi rendahnya asam urat? Jadi, untuk menentukan tinggi rendahnya asam urat itu, kita lakukan tes asam urat. Tes asam urat dapat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, tes asam urat dalam darah dan tes asam urat dalam urin. Tes asam urat dalam darah dilakukan untuk mengetahui kemungkinan rematik pada asam urat atau peradangan pada sendi yang diakibatkan tingginya kadar asam urat. Tes darah dalam urin biasanya dilakukan ketika pengecekan tes darah menunjukkan kadar yang tinggi. Baik, di sini saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Pak Gilang Arisandi dari Desa Sumber Agung. Pertanyaannya adalah, jelaskan gejala penyakit asam urat dan cara menghindarinya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Gilang. Jelaskan gejala penyakit asam urat beserta cara pencegahannya. Tes asam urat umumnya ditandai dengan munculnya rasa nyeri secara tiba-tiba dan bertahan dengan beberapa waktu. Selanjutnya, cara menghindari penyakit asam urat. Yang pertama, hindari makanan yang mengandung zat purin tinggi. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Saya ingin bertanya, yang menyebabkan penyakit asam urat itu apa aja? Baik, saya akan menjawab pertanyaan terakhir, pertanyaan dari Bapak Rizal. Apa yang menyebabkan asam urat? Jadi, yang menyebabkan asam urat itu ada banyak. Yang pertama, dia yang mempunyai riwayat penyakit asam urat dari keluarganya. Yang kedua,
dia banyak mengkonsumsi seafood atau makanan laut. Yang ketiga, mengkonsumsi alkohol. Yang terakhir, banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung purin tinggi. Baiklah, cukup sekian perjalanan dari kami untuk menyampaikan materi dalam acara penyuluhan penyakit asam urat. Semoga Bapak dan Ibu serta warga Gores Jaya sekalian dapat memahami materi yang kami sampaikan dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelum saya tutup acara ini, saya sebagai moderator saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada perkataan yang salah atau tindakan yang tidak mengenakan hati. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk kami. Kami izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pembuatan obat tradisional untuk pengobatan asam urat agar Bapak dan Ibu bisa mencobanya di rumah. Dengan bahan-bahannya yaitu cukup sederhana, dengan 10 lembar daun salam, panci berisi air sekitar 500 ml, dan siapkan gelas. Jadi ini adalah 10 lembar daun salam yang sudah dibersihkan. Lalu kita masukkan ke dalam air, lalu kita rebus. Kemudian tunggu hingga airnya berubah warna menjadi warna kecoklatan. Setelah sudah direbus kurang lebih 2 menit dan air daun salam sudah berubah menjadi kecoklatan, lalu kita tuangkan air rebusan daun salam tadi ke dalam